Hola reviewer, balik lagi bersama kami di Daftar Revisi. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang dirilis tahun 2004. Dan sampai sekarang masih banyak gereja yang menayangkan film ini pada acara-acara tertentu, misalnya pada hari Paskah. Dan inilah alur cerita film The Passion of the Christ. Tapi sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa push. Oke, kalau sudah, ayo kita let's go and choose. Film diawali dengan memperlihatkan Tuhan Yesus yang sedang berdoa di Taman Getsemani. Sembari berdoa, ia mengingatkan murid-muridnya untuk berjaga-jaga. Dan saat berdoa, terlihat keringat yang bercucuran dari wajah Yesus. Sembari ia meminta kekuatan karena sebentar lagi ia akan mengetahui apa yang terjadi padanya. Saat sedang berdoa, ia selalu diganggu oleh iblis yang memintanya untuk tidak melakukan tugasnya, yaitu penebusan dosa manusia. Lanjut ke scene berikutnya, diperlihatkan Yudas Iskariot yang sedang bernegosiasi dengan imam-imam kepala dan ahli Taurat. Sekedar informasi, mereka ini adalah para pelayan bait Allah dan yang bertanggung jawab atas pemeliharaan Alkitab, termaksud menyalin, menghitung huruf dan spasi supaya setiap salinan Alkitab benar. Jadi jika ada pengertian yang salah dari saya, mohon untuk diluruskan di kolom komentar. Lanjut ke Yudas Iskariot yang menjual Yesus dengan harga 30 keping perak. Lalu berangkatlah mereka ke Taman Getsemani untuk menangkap Yesus. Tidak lama kemudian, Yudas datang bersama gerombolan orang yang membawa pedang dan pentung, termaksud prajurit. Sebelumnya, Yudas sudah memberitahu bahwa ia akan menunjukkan Yesus dengan cara menciumnya. Sembari mencium Yesus, Yudas berkata, "Terpujilah Rabi." Dan setelah mencium, Yesus pun berkata, "Yudas, kamu menyerahkan anak manusia dengan ciuman." Dan setelah itu, para prajurit langsung menangkap Yesus. Saat muridnya melihat Yesus akan ditangkap, mereka pun berusaha untuk menyelamatkan Yesus. Salah satu dari murid Yesus berlari untuk mengabarkan peristiwa penangkapan tersebut kepada ibunda Yesus, yaitu Maria. Dan saat itu juga Petrus, salah satu dari murid Yesus, menarik pedangnya dan memotong telinga Maklus, budak dari imam besar. Yesus menyentuh telinga budak itu dan menyembuhkannya. Yesus berkata kepada Petrus, "Barang siapa menggunakan pedang, ia akan binasa oleh pedang." Lalu mereka pun menangkap dan melilitkan rantai besi ke tubuh Yesus dan membawanya ke imam kepala dan ahli Taurat. Dalam perjalanan, para prajurit terus memukuli Yesus dengan ganas dan brutal hingga Yesus terjatuh sambil terlilit rantai besi di tubuhnya. Dan ketika terjatuh, ia berpapasan langsung dengan Yudas yang seakan takut dan menyesali perbuatan yang ia telah lakukan. Layaknya seorang penjahat, mereka membawa Yesus ke halaman imam besar dan terlihat juga Maria ibunda Yesus yang sedang berada di sana untuk melihat anaknya. Sesampainya di sana, Yesus termenung ketika melihat seorang pemahat kayu yang sedang melakukan pekerjaannya. Ia pun teringat ketika ia sedang membuat sebuah meja. Saat dihadapkan ke imam besar, mereka terus menghujat dan menghakimi Yesus. Berbagai macam tuduhan diberikan kepadanya sehingga ricuhlah suasana di tempat tersebut. Dan seorang imam bertanya kepada Yesus, apakah dia seorang Mesias? Dan Yesus menjawab, "Benar, itulah aku." Yang membuat imam tersebut mengatakan Yesus adalah penghujat dan pantas mendapatkan hukuman. Lalu para imam pun menampar dan meludahinya seakan Yesus merupakan seorang penjahat. Dan ketika Petrus melihat adegan tersebut,
ada beberapa orang yang mengenalinya dan mengatakan ini adalah satu dari murid Yesus. Dan karena takut terlibat akan masalah tersebut, Petrus pun mengatakan dia tidak pernah mengenali Yesus dan tidak pernah melihat dia sebelumnya. Dan ketika mereka saling bertatapan, scene pun berpindah saat Yesus dan Petrus duduk bersama, di mana Petrus mengatakan dia akan selalu mengikuti Yesus dalam penjara maupun dalam kematian. Dan Yesus pun menjawab, sebelum ayam berkokok dia akan menyangkalnya 3 kali. Dan seketika itu pun Petrus pun pergi dan meninggali Yesus dan menangisi perbuatannya. Ketika imam besar sedang berbincang-bincang, seketika terdengar suara kegaduhan seorang yang memaksa masuk untuk menemui mereka, dan ternyata orang tersebut adalah Yudas. Ia meminta imam besar tersebut membebaskan Yesus dan mengembalikan semua perak yang ia telah dapat. Dan ya, ibarat nasi sudah menjadi bubur, semua yang terjadi tidak mungkin dikembalikan lagi. Dan para imam menyuruh Yudas untuk pulang dan membawa uangnya tersebut. Saat runyam dengan situasi yang ia hadapi, ia pun memilih merenungkan perbuatan yang telah dia lakukan. Dan di saat itu datanglah 2 bocah yang mencoba untuk berkomunikasi dengannya dan menawarkan bantuan kepadanya. Seakan frustasi dengan keadaan, ia pun mengusir kedua bocah tersebut yang membuat kedua bocah tersebut marah dan mengatakan ia terkutuk. Karena tingkah lakunya mulai tek waras, bocah-bocah pun berdatangan untuk mengganggunya yang membuat ia semakin frustasi dan memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Keesokan paginya, Yesus dibawa di hadapan Pontius Pilatus. Sekedar informasi, Pontius Pilatus merupakan seorang gubernur kelima yang menjabat sebagai kekaisaran Romawi. Lalu gubernur menanyakan kepada imam besar, perbuatan apa yang dilakukan orang ini sehingga kalian membawanya kepadaku? Dan imam besar tersebut mengatakan bahwa ia telah melakukan ajaran yang menjijikkan dan mengaku dirinya sebagai Mesias. Dan setelah mendengar yang dikatakan para imam, gubernur pun ingin berbicara 4 mata dengan Yesus. Dan saat berbicara 4 mata dengan Yesus, ia menanyakan beberapa pertanyaan yang membuat gubernur tidak menjatuhkan hukuman apapun kepada Yesus karena tidak adanya kesalahan yang diperbuat olehnya. Dan karena perkataan itu, orang-orang pun ramai bersorak atas pernyataan gubernur seakan tak terima akan keputusannya. Dan Pontius Pilatus menyuruh imam besar tersebut untuk membawanya ke hadapan Raja Herodes karena ia tidak melihat kesalahan yang dibuat oleh Yesus. يشفط قولي أنا شاه جوبرناتور أنا شاه من قليل لك دي يا هواه ادعي إنه متكنيخ لك ولا هيرودس ملكان. Sesampainya di hadapan Raja Herodes, Raja menanyakan beberapa pertanyaan yang tak masuk akal yang membuat Yesus diam dan tak mau menjawab pertanyaan tersebut. Karena hal tersebut, Raja Herodes mengatakan bahwa dia hanya gila dan tak bersalah. Karena tidak puas dengan keputusan Herodes, para imam pun membawanya kembali ke hadapan gubernur. Dan terlihat orang-orang semakin ramai untuk menunggu keputusan dari gubernur. Ketika keputusan gubernur sama dengan keputusan Herodes, orang-orang pun ramai bersorak dan sedikit memberontak sehingga pasukan kerajaan dikerahkan untuk membentengi kediaman gubernur. Setiap tahun, Kekaisaran Romawi mempunyai tradisi untuk membebaskan tahanan, dan di sini gubernur menawarkan pembebasan Barabas yang merupakan pembunuh paling kejam saat itu, atau membebaskan Yesus. Secara lantang, imam tetua menjawab mereka memilih untuk membebaskan. Kemudian, gubernur berkata, apa yang hendak kalian lakukan kepada Yesus? Dan seorang imam menjawab untuk memberikan dia hukuman mati dengan cara disalib. Dan secara beramai-ramai, orang-orang pun meneriaki penyaliban kepada Yesus. Dan seketika, gubernur tidak mengizinkan untuk menyalibkan Yesus, akan tetapi menggantinya dengan hukuman.
Yesus pun dibawa ke tempat hukuman sesuai yang telah diinstruksikan gubernur kepada Abenader, dan di sana terlihat juga imam-imam besar yang ingin menyaksikan hukuman tersebut. Di sini kita akan menyaksikan siksaan yang akan mereka lakukan kepada Yesus yang begitu sadis dan brutal. Prova stud. Quale? Dan disinilah tingkat emosional seorang ibu ketika melihat anaknya tersiksa dan ia tidak bisa melakukan apapun, hanya bisa termenung dan menangisi anaknya. Dan ketika suasana emosional terjadi, istri gubernur menghampiri mereka dan memberikan beberapa lembar kain karena merasa prihatin atas situasi yang mereka alami. Lalu ia pun pergi. Ketika penyiksaan terhadap Yesus sedang berlangsung, datanglah Abenader untuk menghentikan mereka dan memarahi para prajurit yang menyiksanya secara brutal dan sadis dan menyuruh mereka untuk membawanya pergi. Setelah penyiksaan berakhir, terlihat Maria ibunda dari Yesus serta Maria Magdalena yang membantunya membersihkan bekas darah akibat siksaan menggunakan kain yang diberikan istri gubernur. Setelah disiksa, para prajurit membiarkan Yesus kedinginan dan memberikan sebuah mahkota yang terbuat dari duri dan menancapkan duri tersebut ke kepala Yesus yang membuat penderitaan dan kesakitan di tubuhnya semakin bertambah. Terlihat orang-orang mengurumuni halaman gubernur dan ingin melihat keadaan Yesus setelah diberi siksaan. Karena tidak puas terhadap siksaan yang telah diberikan kepada Yesus, imam pun menginginkan orang-orang pun mulai bertindak arogan karena gubernur tidak memberikan tanggapan atas sorakan mereka. Karena gubernur tidak ingin kegaduhan itu terus berlanjut, maka gubernur menyerahkan proses penyalipan Yesus kepada imam-imam besar dan memerintahkan Abenader untuk melakukan proses penyalipan. Proses penyalipan pun segera dimulai. Terlihat Yesus sangat lemah karena siksaan dan darah yang terus menetes dari tubuhnya. Dan di sana terdapat dua orang penjahat yang saat itu juga akan disalibkan. Yesus berlutut dan memegang salib yang akan ia bawa ke tempat penyalipan yang biasa disebut dengan Golgota. Dan terlihat ekspresi salah satu penjahat dengan nada yang marah untuk menyuruh Yesus segera jalan karena kayu yang dibawanya sangatlah berat. Malkeina. Veamos. Yesus pun mulai mengangkat salib tersebut dan berjalan sambil terus dicambuki oleh para prajurit. Sepanjang perjalanan, Yesus selalu mengingat semua kejadian yang telah terjadi ketika di mana ia dilempari dan diolok-olok, yang mengingatkan dia berada di sebuah tempat dan ia menunggangi sebuah keledai dan seluruh orang menyambutnya. Dan di sana ibunda Yesus bersama Maria Magdalena terus mengikuti proses penyalipan menuju Golgota, dan ia menyuruh Yohanes untuk mencari jalan terdekat supaya ia bisa bertemu secara dekat dengan Yesus. Karena kehabisan tenaga akibat salib yang ia pikul serta cambukan dari para prajurit, Yesus pun terjatuh dan kejadian itu disaksikan langsung oleh Maria ibunda Yesus. Ketika melihat anaknya terjatuh, ia pun berlari ke arah Yesus dan membantunya untuk segera bangkit. Dan Yesus pun bangkit lalu melanjutkan perjalanannya ke Golgota.
Karena merasa kelelahan, Yesus pun terjatuh dan tanpa belas kasihan, para prajurit terus memukuli Yesus dan kejadian tersebut dihentikan oleh Abenader yang baru melintasi jalan tersebut menuju Golgota. Lalu ia meminta para prajurit untuk membantunya. Dan kejadian tersebut disaksikan oleh seorang yang bernama Simon. Sontak para prajurit menyuruhnya untuk membantu Yesus. Awalnya ia tidak ingin membantu Yesus, tapi karena desakan dari orang-orang di sana, akhirnya Simon membantu Yesus untuk melanjutkan perjalanannya menuju Golgota. Saat sedang melintasi jalan menuju Golgota, ia ditangisi oleh beberapa wanita di sana, dan karena merasa kasihan, salah seorang wanita yang bernama Veronika memberikan air dan kain untuk membasuh mukanya. Di saat ingin meminum air, salah seorang prajurit menendang air tersebut. Lalu mereka menyuruh Veronika untuk pergi dan para prajurit terus menyiksa dan menendang Yesus secara brutal. Karena geram akan tindakan mereka, Simon menghentikan aksi dari para prajurit tersebut dengan meneriakinya satu persatu. Dan jika tindakan tersebut mereka ulangi lagi, ia tidak akan membantu untuk membawa salib tersebut. Dan salah satu dari prajurit tersebut menyetujui tawaran yang diberikan Simon dan menyuruhnya untuk melanjutkan perjalanan. Les Bill, elle se la va pas. Les ailes, voilà. Valite vos concrement textolni. Ayo, ayo. Vadi. Saat kembali berjalan, Yesus pun menatap Veronika atas kebaikannya, dan sebagai balasannya, Veronika mendapat gambaran muka Yesus yang terdapat pada kain tersebut. Ketika hampir sampai ke Bukit Golgota, Yesus pun terjatuh dan Simon menyuruh Yesus untuk segera bangkit karena tujuan mereka hampir sampai. Sesampainya di Bukit Golgota, Yesus pun kembali terjatuh dan terlihat Simon sedang menahan salib agar salib tersebut tidak menimpa Yesus. Setelah itu, Simon pun disuruh pergi meninggalkan Yesus. Waktu penyaliban pun sudah tiba. Terlihat para imam besar dan ahli Taurat sudah sampai di Bukit Golgota. Begitupun Maria ibunda Yesus, Maria Magdalena, juga Yohanes. Sebelum penyaliban, ia terus memandangi wajah ibunya dan terlihat wajah dari ibunya yang sangat sedih melihat anaknya akan disalib. Lalu Yesus pun berdiri dan memandang ke langit yang membuat ingatannya muncul di saat ia bersama para murid makan bersama untuk terakhir kalinya. Dan ia berpesan kepada seluruh muridnya untuk selalu bersama dalam situasi apapun. Para prajurit mulai menanggalkan pakaian Yesus dan terlihat Yesus berjalan merangkak menuju salibnya sambil terus ditendang oleh para prajurit. Dan setelah itu, para prajurit meletakkan Yesus di salib dan mulai menancapkan paku di tangan kirinya. Ketika ingin menancapkan paku di tangan kanannya, terlihat lubang paku yang telah dipersiapkan berbeda jauh dengan ukuran tangan Yesus, sehingga para prajurit memaksa untuk merenggangkan tangan Yesus dengan cara diikat, lalu ditarik, dan kemudian memakunya. Sesudah kedua tangannya dipaku, para prajurit meletakkan sepotong balok yang akan menjadi tumpuan kaki Yesus. Kemudian mereka memaku kaki Yesus. Setelah kaki dan tangannya dipaku, mereka membalik salib tersebut yang membuat rasa sakit dan darah semakin deras bercucuran. Setelah membalik salib tersebut, mereka kembali membalikkan salib ke posisi semula dan mereka menancapkan papan yang bertuliskan Yesus Nazarenus Rex Euderum yang biasa disingkat INRI.
Lalu para prajurit mulai mengangkat salib tersebut dan menempatkan pada lubang yang telah disediakan, dan para prajurit tertawa menyaksikan adegan tersebut. Dan seorang dari imam besar berdiri di hadapan Yesus dan berkata, "Jika dia Mesias, maka turunlah dari salib itu, dan bagaimana ia bisa merobohkan bait Allah menjadi dua dan membangunnya kembali dalam waktu 3 hari jikalau ia tidak turun dari salib tersebut?" Dan Yesus pun berdoa untuk imam tersebut untuk mengampuni segala dosanya. Lalu salah seorang dari penjahat mengatakan kepada imam besar tersebut kalau Yesus berdoa untuk keselamatannya. Dan penjahat tersebut mengatakan kepada temannya yang bernama Gesmas bahwa mereka berhak untuk mendapatkan hukuman ini, tapi tidak dengan Yesus karena ia tidak bersalah. Dan Yesus pun berkata kepada orang tersebut, ia akan bersama dia di dalam kerajaan sorga. Lalu seorang dari penjahat itu pun tertawa seakan tak percaya apa yang dikatakan Yesus. Tak berselang waktu lama, datanglah seekor burung gagak lalu mematuk mata dari penjahat tersebut. Tenaga Yesus pun habis akibat banyak darah yang terus menetes sampai menyentuh tanah, dan langit pun berubah menjadi gelap. Matahari yang awalnya bersinar terang terselimuti awan hitam yang tebal disertai angin kencang. Karena merasa cuaca kurang bagus, banyak orang yang meninggalkan tempat tersebut, termaksud para imam besar dan ahli Taurat. Dan ibunda Yesus pun maju untuk melihat anaknya secara dekat, dan tentara penjaga mengizinkannya untuk mendekati Yesus. Lalu ia mencium kaki Yesus dan berkata, "Daging dari dagingku dan hati dari hatiku, biarkan aku mati bersamamu." Yesus pun menghadap ke langit dan berkata, "Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Lalu melihat ibunya dan berkata, "Aku sudah selesai." Sekali lagi Yesus menghadap ke langit dan berkata, "Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Yesus pun menghembuskan napas terakhirnya dan mati. Dari atas langit turunlah setitik air yang ketika menyentuh tanah terjadi angin besar yang disertai gempa yang mengguncang tempat tersebut dan membuat kedua bait Allah terbagi menjadi dua. Karena cuaca semakin memburuk, mereka mempercepat kematian orang-orang yang disalib dengan cara mematahkan kaki, dan ketika seorang prajurit ingin mematahkan kaki Yesus, terjadilah gempa yang seakan melarang untuk tidak melakukan hal tersebut. Lalu Abenader menyuruh prajurit tersebut untuk menusuk lambung Yesus, yang membuat darah dari lambung Yesus mengucur deras membasahi wajah dari prajurit tersebut, dan prajurit tersebut menyesali perbuatannya. Mereka pun menuruni jasad Yesus dari atas kayu salib dan meletakkannya di atas pangkuan ibunya dan pergi untuk mengubur jasadnya. Scene terakhir memperlihatkan Yesus bangkit dan terlihat tangan Yesus berlubang akibat bekas paku saat disalibkan, dan film pun selesai. Tuhan akan menunjukkan kasih-Nya jika kita juga menunjukkan kasih kita kepada sesama. Ya, itu. Saya MIP bersama kru yang bertugas, walaupun itu saya sendiri. Izin pamit dari hadapan Anda, selamat menyongsong Paskah dan sampai bertemu di video berikutnya. Ciao.